Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim dengan NPM 2311012068. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem dan metode desain. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Design and System Thinking. Pada kali ini, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan analisis sistem dan metode desain, apa saja metode desain yang umum digunakan dalam pembangunan sistem, dan bagaimana memilih metode desain yang tepat untuk kebutuhan proyek. Kita memasuki materi analisis sistem. Analisis sistem adalah proses untuk mempelajari sistem yang ada, guna memahami komponen-komponennya, alur kerjanya, dan fungsionalitasnya. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Langkah utamanya adalah pengumpulan data, identifikasi masalah, pemodelan proses dan data. Selanjutnya adalah metode desain sistem. Metode desain sistem adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menciptakan solusi sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Beberapa metode sistem yang umum digunakan antara lain adalah metode waterfall. Ini adalah model pengembangan sistem yang bersifat linear dan berurutan. Selanjutnya ada metode agile. Metode agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan intelektual. Dan yang terakhir, ada metode berbasis model atau model driven design. Metode ini berbasis model yang menggunakan diagram visual dan model konseptual untuk merancang dan mendokumentasikan sistem. Selanjutnya, pemilihan metode desain. Pemilihan metode desain dalam pengembangan sistem perangkat lunak sangat bergantung pada beberapa faktor yang mendasar. Faktor-faktor ini akan menentukan metode yang paling sesuai untuk proyek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode desain, yang pertama, kompleksitas proyek, kebutuhan pengguna, sumber daya, dan pengembangan lingkungan. Berikut ini adalah studi kasus tentang penggunaan metode agile pada pengembangan aplikasi e-commerce. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana metode agile diterapkan dalam pengembangan aplikasi e-commerce dengan fokus pada pengembangan yang cepat dan iteratif untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah. Di sini adalah rincian dari bagaimana metode agile diterapkan di proyek ini. Yang pertama, pengembangan iteratif. Dalam proyek pengembangan aplikasi e-commerce, pengembang bekerja dalam literasi 2 minggu, di mana setiap iterasi melibatkan pengembangan fitur tertentu untuk pembuatan prototipe yang berfungsi. Selanjutnya, manfaat penggunaan agile pada proyek e-commerce. Metode agile dalam pengembangan aplikasi e-commerce memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan, seperti menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pasar, mengurangi risiko pengembangan fitur yang tidak relevan, mempercepat waktu peluncuran dan minimum viable product atau MVP. Selanjutnya adalah tantangan dalam analisis sistem dan desain sistem. Meskipun berbagai metode dan alat tersedia untuk mendukung proses analisis, terdapat sejumlah tantangan yang sering ditemui oleh analitor, seperti kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas tinggi, perubahan kebutuhan, integrasi dalam sistem yang ada, dan ketergantungan pada stakeholder. Kesimpulan dari pembahasan ini antara lain, seperti analisis sistem dan metode desain merupakan elemen penting dalam pengembangan sistem informasi. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem melalui analisis yang berkomprehensif akan mendukung desain yang efektif. Pemilihan metode desain harus mempertimbangkan kompleksitas proyek, kebutuhan pengguna, dan sumber daya yang tersedia. Metode seperti waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang tetap, sementara agile lebih fleksibel untuk kebutuhan yang berubah-ubah. Di sisi lain, pendekatan berbasis model sangat membantu dalam dokumentasi dan pengelolaan proyek yang kompleks. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.